Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Widya Cendekia, cerdas, berprestasi, berakhlak mulia, siap pemimpin, bersedia dipimpin. Allahu Akbar. Halo Laskar Wicen, selamat pagi, good morning. Selamat pagi juga untuk ayah bunda di rumah. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, teman-teman di rumah harus tetap semangat ya. Walaupun pandemi, walaupun belajarnya di rumah, tetap teman-teman harus semangat dalam menuntut ilmu ya. Oke? Nah, biar lebih semangat, Miss punya satu tepuk cegah virus corona namanya. Nah, penasaran tidak? Penasaran? Oke, yuk biar lebih semangat. Sebelum kita tepuk bersama-sama, yuk tonton video berikut ini. Tepuk cegah virus corona. Rajin-rajin cuci tangan pakai sabun. Jangan pegang hidung juga mulut. Kalau batuk segera tutup mulutmu. Waspada virus corona mengintaimu. Nah teman-teman, itu dia tadi video tepuk cegah virus corona. Gimana, seru kan? Yuk biar lebih semangat dan lebih seru lagi, sama-sama ya sama Miss Ika ya. Kita tepuk cegah virus corona bersama-sama, oke? Oke, yuk 1, 2, 3. Tepuk cegah virus corona. Rajin-rajin cuci tangan pakai sabun. Jangan pegang mulut juga hidung. Kalau batuk segera tutup mulutmu. Waspada virus corona mengintaimu. Ya, itu dia tadi tepuk cegah virus corona ya. Teman-teman bisa dihafal di rumah biar nanti teman-teman bisa tahu gimana caranya mencegah virus corona sambil bernyanyi ya. Oke? Oke, sekarang sudah siap belajar? Sudah dong, harus dong ya. Kalau sudah siap belajar, sudah siap belum peralatannya? Pensilnya, penghapusnya, apalagi ya? Buku tulisnya, tematiknya disiapkan ya? Sudah siap? Oke, sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya teman-teman hari ini belajarnya dimudahkan, dilancarkan dan juga mudah dipahami. Oke? Oke, yuk sama-sama kita angkat tangannya. Kita berdoa ya. Oke, doa sebelum belajar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Ya, alhamdulillah kita sudah doa sebelum belajar. Nah, sekarang sudah siap belajar? Oke, sebelum masuk ke materi inti, yuk kita sama-sama review, mengingat-ingat kembali. Kira-kira kemarin hari Senin sama Miss Enda sudah belajar apa? Ayo, masih ingat tidak? Oke, Miss Ika ingatkan lagi ya. Kemarin sama Miss Enda pelajaran hari Senin kemarin tematiknya yang pertama, kita belajar tentang makanan 4 sehat 5 sempurna atau makanan sehat. Nah, kira-kira tahu tidak makanan sehat itu yang seperti apa? Ya, seperti teman-teman lihat di bukunya, coba halaman 32. Ya, coba teman-teman lihat di halaman 32. Nah, di situ ada
ada gambar makanan. Coba teman-teman di rumah suka makan apa? Ada yang suka makan permen atau jajan? Ayo, teman-teman harus memperhatikan makanan di rumah ya. Nah, di sini ada gambar makanan. Yang pertama ada makanan sehat seperti nasi, mie, roti, dan sumber tenaga. Nah, itu biasanya mengandung karbohidrat atau kebutuhan pokok. Di situ gambarnya lebih besar kan daripada makanan yang lainnya? Iya, itu berarti makanan itu lebih diutamakan ya. Oke, kemudian yang kedua ada sayur dan buah. Itu juga makanan yang penting selain nasi, mie, dan roti. Nah, di situ ada sayur brokoli, ada sayur bayam. Teman-teman suka makan sayur apa di rumah? Atau ada yang tidak suka makan sayur? Harus makan sayur ya, biar sehat. Kemudian yang ketiga, makanan sehat apa lagi itu? Ada daging dan ikan atau lauk pauk yang gunanya untuk pertumbuhan seperti daging, ikan, telur ya. Oke, kemudian yang keempat ada susu dan keju. Nah, teman-teman di rumah tetap harus minum susu dan keju ya, atau boleh juga yogurt, tapi yang penting adalah susu. Kemudian yang terakhir di situ bagian yang paling kecil. Apa itu? Cemilan seperti permen dan lain-lain sebagainya, tapi teman-teman tidak boleh banyak ya. Makan permen secukupnya saja. Tidak boleh sering, berbahaya untuk gigi dan juga kurang bergizi ya. Oke, kemudian materi yang kemarin yang kedua adalah tentang fungsi tubuh atau fungsi bagian tubuh, anggota tubuh. Masih ingat tidak? Ada apa saja bagian tubuh? Mata. Fungsi mata untuk melihat. Kemudian yang kedua, hidung. Fungsi hidung untuk mencium wangi-wangian. Kemudian ada mulut. Fungsi mulut untuk berbicara, untuk makan. Kemudian apa lagi? Ya, ada lidah juga. Ada lidah untuk merasakan rasa makanan. Asin, pahit, manis ya. Kemudian ada tangan. Tangan untuk apa ya teman-teman? Untuk memegang benda. Kemudian ada yang terakhir paling bawah, apa ya teman-teman? Yang untuk berjalan, kaki. Fungsinya untuk berjalan. Oke, bagian tubuh harus digunakan sesuai fungsinya. Jangan tidak sesuai fungsinya. Misalkan kaki digunakan untuk menendang orang, itu tidak boleh, tidak baik. Kecuali menendang bola itu boleh, atau bermain bola kan menggunakan kaki. Nah, kemudian tangan juga, tangan untuk memegang, untuk mengambil sesuatu. Tidak boleh untuk memukul, itu tidak boleh ya, tidak sesuai fungsinya. Oke, itu dia tadi fungsi bagian tubuh. Nah, itu dia review-review yang kemarin kita belajar. Sekarang adalah materi inti. Materi yang pertama adalah tentang fungsi tubuh juga. Kita lihat di halaman 39 ya teman-teman. Silahkan buka di halaman 39. Ya, coba di sini kita lihat bersama-sama. Ada gambar apa ya teman-teman ya di sini ya? Ada 5 gambarnya. Ada yang megang bunga, ada yang makan, ada yang baca buku, ada yang apa ini? Mendengarkan musik. Kemudian ada yang minum. Nah, sekarang amatilah gambar berikut.
Bagian tubuh apa saja yang digunakan dan apa kegiatannya? Ayo lihat yang pertama nih. Bagian tubuh apa ya teman-teman yang digunakan? Bagian apa? Hidung. Lagi ngapain ya teman-teman? Mencium. Kira-kira sesuai atau tidak dengan fungsinya? Sesuai, karena dia sedang mencium bunga ya, bunganya harum makanya dicium dengan hidung. Kemudian yang kedua, ada gambar sedang apa ini teman-teman? Kegiatan apa ini teman-teman? Makan. Bagian tubuh mana yang digunakan untuk makan? Mulut. Pintar sekali. Kemudian yang ketiga, sedang apa ini teman-teman? Sedang membaca buku. Nah, bagian tubuh mana teman-teman yang digunakan? Mata ya. Kemudian yang keempat. Nah, ini sedang apa ya teman-teman? Sedang minum. Kira-kira minum menggunakan bagian tubuh mana ya teman-teman? Mulut dan juga tangan untuk memegang gelasnya. Pinter. Oke, yang terakhir. Sedang apa ya teman-teman ini ya? Sedang mendengar musik sepertinya ya teman-teman ya. Sampai senyum-senyum sendiri. Iya. Kemudian alat bagian tubuh mana ya yang digunakan ya? Telinga. Pinter. Ya, itu tadi adalah fungsi bagian-bagian tubuh. Nah, sekarang kita buka halaman 40. Nah, teman-teman di sini lihat, ada siapa ini? Ada Nina. Nina sedang apa ya? Miss bacakan ya. Oke, Nina sedang membaca. Nina membaca buku cerita. Nina membaca dengan sikap yang benar. Nina membaca di meja belajar. Nina duduk dengan tegak. Jarak mata dan buku tidak terlalu dekat. Nah, jadi kira-kira teman-teman kita akan belajar apa ya? Adalah duduk dengan sikap yang benar ketika membaca. Oke, kira-kira teman-teman duduk yang benar itu seperti apa ya? Tahu tidak? Ya, Miss kasih tahu ya. Oke, duduk yang benar itu ketika membaca, yang pertama, badan harus tegak. Tegak itu seperti apa, Miss? Tegak itu tidak bungkuk, tidak juga miring ke sana, miring ke sini. Jadi ketika membaca, badannya harus tegak, lurus ya teman-teman, tidak bungkuk atau tidak begini membacanya. Ya, bisa ya? Iya dong. Kemudian juga tidak ke kanan, tidak ke kiri, seperti itu ya. Oke, yang kedua, apalagi teman-teman? Jarak mata dan buku tidak terlalu dekat. Jadi kalau membaca buku tidak boleh seperti ini ya teman-teman. Nanti matanya bisa rusak. Jadi kalau membaca harus tidak terlalu dekat, tidak juga terlalu jauh seperti ini. Ya. Jadi sesuai yang teman-teman bisa lihat ya. Tidak terlalu dekat, tidak terlalu jauh. Pinter. Kemudian apalagi ya teman-teman? Oh iya, kalau membaca tidak boleh di ruangan yang gelap atau yang redup, karena nanti tidak terlihat, juga mata bisa rusak. Pinter ya. Itu dia tadi sikap duduk yang benar ketika membaca. Tidak hanya membaca, menulis juga harus tegak. Menulis tidak boleh begini
tidak boleh ke kanan, ke kiri atau bungkuk ya teman-teman ya. Praktekkan di rumah ya. Oke? Oke, praktekkan sekarang coba ketika belajar. Nah, duduk yang benar seperti apa ya? Oke, sip, pinter. Nah, sekarang lihat di bawahnya. Di bawahnya kemarin kita sudah belajar berhitung 1 sampai 10. Nah, sekarang untuk melatih teman-teman lagi, mengingat-ingat lagi, yuk kita lihat di halaman 41 ya teman-teman. Di halaman 41 lihat ada gambar sekolahan ya, ada gambar sekolah teman-teman. Ini adalah gambar sekolah. Nah, teman-teman di sini harus menghitung berapa banyak benda yang ada di bawah. Nah, coba teman-teman lihat di sekitarnya, sekitar sekolahnya. Gambar yang pertama, Miss kasih contoh ya. Gambar yang pertama adalah gambar bendera. Pintar. Sekarang teman-teman lihat. Mana ya gambar bendera ya? Ada tidak ya? Ini dia gambar bendera. Ada berapa ya teman-teman? Coba dihitung. Ada 1. Nah, teman-teman tulis angka 1 di sini ya. Angka 1. Kemudian di sampingnya ada gambar jendela. Jendela ya. Coba teman-teman cari mana gambar jendela. Nah, yang ini. Coba dihitung jendelanya ada berapa ya, teman-teman? Silakan diisi angkanya di sini. Kemudian di sampingnya burung. Nah, burung, coba cari teman-teman, mana ya burung ya? Atau di atas bendera, atau di atas genting, atau di atas pohon? Iya, coba teman-teman hitung, ada berapa burungnya? Yang keempat, ada gambar bola. Cari teman-teman, mana ya bola ya? Mana ya? Nah, ini dia. Coba ada berapa bolanya teman-teman? Ada lagi nggak? Nah, tulis angkanya di bawah ya. Kemudian yang terakhir ada gambar bunga warna kuning ya teman-teman. Coba cari mana bunga warna kuning. Silahkan dicari dan dihitung. Kalau sudah, silahkan tulis angkanya. Bunga yang warna kuning saja ya teman-teman. Oke? Oke, bisa teman-teman, pasti bisa di rumah ya. Oke, pintar. Sekarang kalau sudah mengisi, teman-teman buka di halaman 42. Oke? Halaman 42 ya, teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa lihat Nina lagi. Nah, Nina kira-kira sedang apa ya? Nina sedang apa ya? Sedang tidur. Nah, berarti kalau tidur kegiatan siang hari atau malam hari? Malam. Nah, Miss bacakan ya. Pada siang hari kita melakukan banyak kegiatan. Kita belajar dan bermain. Tubuh pun merasa lelah. Tubuh kita perlu istirahat. Pada malam hari kita tidur ya. Kita tidur agar besok tubuh bugar kembali. Bugar itu artinya segar ya. Kemudian jangan tidur terlalu larut malam. Tuh, nggak boleh tidur malam-malam ya teman-teman ya. Istirahat cukup membuat tubuh sehat. Nah, oke. Di sini ditanyakan apa yang teman-teman lakukan ketika sebelum tidur? Ayo, sebelum tidur ngapain? Atau bermain? Atau apa lagi ya? Mandi? Ya, sebelum tidur kita harus sikat gigi. Itu adalah aturan kegiatan sebelum tidur. Atau aturan sebelum tidur ya, kegiatan sebelum tidur. Yang pertama tadi apa? Sikat gigi
Ya, sebelum tidur harus sikat gigi. Yang kedua, cuci tangan dan kaki biar bersih ya teman-teman. Tidak usah mandi, cukup cuci tangan dan cuci kaki ya. Mandi kalau malam-malam sebelum tidur nanti malah sakit ya. Yang ketiga, membersihkan tempat tidur ya. Sebelum tidur harus dirapikan dulu, takut kotor atau dan lain-lain sebagainya. Oke? Iya, itu dia tadi aturan atau kegiatan sebelum tidur. Good. Sekarang lihat di halaman 43. Nah, di halaman 43 teman-teman, di sini ayo berlatih. Yuk kita latihan sama-sama ya. Di nomor 1. Nah, berilah tanda centang atau checklist pada sikap duduk yang benar saat membaca. Coba teman-teman pilih mana kira-kira yang duduknya benar. Yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga. Silakan dicentang ya. Yang mana yang benar, dipilih salah satu. Kemudian nomor 2, pasangkan banyak jari dengan angka yang tepat. Nah, kita berhitung lagi teman-teman. Lihat contoh yang pertama. Ada berapa ini? Ada 10. Ada 10. Tarik garisnya ke angka 10 mana ya? Yang ini. Tarik garis sampai ke angka 10. Oke, bisa ya? Bisa dong. Kemudian yang kedua, angka berapa itu? Silakan dihitung dan dicari ya angkanya mana yang cocok. Bisa ya? Bisa. Kemudian di nomor 3, kegiatan apa yang sebaiknya dilakukan sebelum tidur? Nah, tadi Miss Ika sudah mencontohkan kegiatan apa ya yang dilakukan sebelum tidur. Lihat yang gambar pertama adalah sikat gigi. Yang kedua, gambarnya sedang apa itu? Bermain. Yang ketiga, minum atau makan. Kira-kira yang mana ya yang cocok ya? Kegiatan sebelum tidur ya. Silakan diberi tanda centang. Teman-teman pasti bisa di rumah ya. Bisa ya? Oke, good. Pintar sekali. Nah, sekarang waktunya kuis. Coba Miss Ika mau lihat teman-teman masih ingat tidak yang barusan Miss Ika jelaskan? Nah, yuk kuis yuk, kita bareng-bareng. Miss mau tanya, mana di bawah ini, gambar di bawah ini yang fungsinya untuk bagian tubuh di bawah ini yang fungsinya untuk berjalan. Yang mana? Ayo. Pinter, yang ini. Kaki fungsinya untuk berjalan. Good. Yang kedua, mana di bawah ini, gambar di bawah ini yang fungsinya untuk makan atau berbicara atau mengecak. Yang mana ya teman-teman ya? Pinter, yang ini. Yang ini adalah mulut, fungsinya untuk makan. Oke, good, bisa. Kemudian yang kedua, soal kedua, kuis kedua tentang hitung-hitungan. Nah, yang manakah angka ini? Yang mana coba dihitung, silakan. Yang mana angkanya? Silakan dipilih di bawah ini. Sudah? Oke, yuk dipilih yang mana angkanya? Pinter, yang ini ya teman-teman. Ini angka 6. Good, pinter. Udah bisa berarti ya hitung-hitungan ya. Satu kali lagi. Yang mana angka ini? Kelihatan tidak? Oke, kelihatan ya. Silakan hitung yang mana ya angka yang pas ya, yang cocok ya. Oke, pinter. Yang ini ya teman-teman. Angka 4.
4. Oke, sekarang kuis yang ketiga. Deg-degan nggak? Oke, kuis yang ketiga adalah tentang sikap duduk yang benar. Coba teman-teman, sikap duduk yang benar seperti apa ya? Coba lihat gambar di bawah ini. Mana gambar sikap duduk yang benar? Coba. Pinter. Yang ini ya, teman-teman ya. Oke, kuis yang terakhir. Manakah kegiatan di bawah ini? Kegiatan sebelum tidur. Yang mana? Ayo, coba dipilih. Pinter, yang ini harus sikat gigi. Oke, good. Nah, itu dia tadi materi-materi hari ini ya teman-teman. Sekarang coba kita review lagi hari ini habis belajar apa aja. Yang pertama, fungsi tubuh. Ada mata untuk melihat, hidung untuk mencium, mulut untuk berbicara atau makan, telinga untuk mendengar, tangan untuk memegang, dan kaki untuk berjalan. Kan ada lagunya ya? Kepala, pundak, lutut kaki. Nah, atau head, shoulder, knees and toes. Nah ya, teman-teman bisa sambil praktekkan. Atau lagunya satu lagi yang dua mata saya, hidung saya satu. Nah, itu ciptaan Pak Kasur ya, teman-teman bisa nyanyi nanti di rumah ya. Oke, sekarang yang kedua, tadi tentang apa belajarnya? Berhitung 1 sampai 10. Teman-teman pasti sudah bisa ya, diingat-ingat lagi ya. Oke, yang belum bisa tidak apa-apa, belajar lagi ya. Jangan putus semangat, harus tetap lebih semangat ya. Oke, yang ketiga, apa ya? Cara duduk yang benar. Gimana cara duduk yang benar? Yang pertama, duduknya harus tegap. Betul. Yang kedua, jarak mata dan buku tidak boleh terlalu dekat, tidak boleh terlalu jauh ya, harus sepenglihatan teman-teman ya. Oke, itu cara duduk yang benar ketika membaca. Nah, kemudian yang ketiga, apa ya? Kegiatan sebelum tidur. Nah, sebelum tidur teman-teman harus menyikat gigi, cuci tangan, cuci kaki ya. Kemudian tempat tidurnya disapu-sapu, dibersihkan dulu biar tidak ada hewan yang menempel ketika tidur ya, seperti debu dan lain-lain sebagainya. Oke, alhamdulillahirabbil alamin teman-teman. Itu dia materi hari ini. Nah, buat teman-teman yang belum bisa tidak apa-apa ya, belajar lagi, diulang-ulang lagi ya video missnya ya, biar hafal, biar tahu ya. Jangan patah semangat, tetap semangat harus ya. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton dan memperhatikan dengan baik. Terima kasih juga untuk ayah bunda yang sudah mendampingi. Semoga kita semua lelah kita semua menjadi lilah. Kemudian semoga semua lelah kita, semua urusan kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin ya. Sekali lagi terima kasih. Sekian dari Miss Ika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you tomorrow.